Kalau Indonesia itu nama orang, maka nama tengahnya adalah inkonsistensi. Kelihatan betul dalam kebijakan pemerintah yang menyangkut pengendalian penularan dari COVID-19. Pada saat mudik dilarang, kemudian penyekatan-penyekatan dilakukan dengan begitu ketat, justru orang kemudian dibebaskan untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata, sehingga tempat-tempat wisata favorit tumplek-blek dipenuhi oleh manusia. Dan di sisi yang lain juga TKA dari China terus berdatangan. Selama inkonsistensi terus terjadi, selama kebijakan dasarnya adalah kepentingan politik, selama itu pula pemerintah akan menuai ketidakpercayaan masyarakat dan akan terjadi civil disobedience. Halo guys, ketemu lagi kita sore ini, kita ngobrol-ngobrol ya. Dan ini beda nih sama kemarin 4 hari dari mulai hari apa tuh? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kalau kemarin ibaratnya makanan lama diangetin. Karena ya libur ya, gue ngajak lu semua untuk nonton lagi video-video lawas yang sebelumnya udah pernah gue hadirkan buat lu. Sekarang kembali nih video fresh ya, fresh from the oven. Gimana lebaran lu semua? Semoga asik ya. Walaupun tetap ya ada ya sesuatu yang mengganjal karena nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. 2 tahun terakhir ini kita nggak bisa bebas ya untuk mudik. Nah guys, tapi gue yakin akan banyak di antara lu yang patuh sama anjuran atau larangan pemerintah untuk tidak mudik akan gondok setengah mati. Kenapa? Karena pada saat mudik dilarang ya bro, ternyata satu ya, tetap ada banyak orang yang nekat mudik ya, nekat mudik. Bahkan konon kabarnya sekitar 1,5 juta pemudik itu lolos ya dari penyekatan-penyekatan di berbagai titik yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan. Dan ketika pemudik itu ya arusnya sudah begitu kuat, itu biasanya aparat keamanan menyerah. Sekatnya dibuka dan pemudiknya dipersilakan lolos. Bisa jadi ada di antara lu semua yang kemudian kesel banget. Aduh tahu gini ya, tetap kita baksa berusaha untuk mudik. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan aman. Apalagi kita ingat Pak Doni Monardo ya, Kepala Satgas Penanggulangan COVID-19 itu pernah mengatakan bahwa ya kalau pulang kampung sama aja dengan membunuh orang tua kita secara tidak langsung. Itu gue yakin banyak yang kesel sama statementnya Pak Doni ya. Karena logika Pak Doni itu katanya begini. Ya walaupun kita negatif COVID ya, tapi kan selama perjalanan itu resikonya sebenarnya besar banget ya. Bisa aja kita terpapar ya walaupun kemudian kita tidak menunjukkan gejala. Karena daya tahan tubuh kita mungkin masih baik atau usia kita masih muda sehingga kondisi tubuh itu lagi masih fit lah gitu ya. Tapi kita udah jadi carrier gitu. Kemudian waktu pulang kita ketemu dengan orang tua, dengan keluarga besar dan akhirnya kita membuat yang lain tertular. Itu logika yang diambil oleh Pak Doni. Tapi gue yakin pada banyak yang bete ya kan ya. Karena tetap akhirnya pada banyak yang pulang ya dan udah tadi 1,5 juta orang kira-kira ya yang udah terlanjur mudik. Banyak juga yang mudik sebelum tanggal pelarangan. Nah, tapi yang bikin kesel mungkin ya selain itu juga, selain tadi banyak yang menembus itu, di sisi yang lain kita tahu bahwa pemerintah itu tetap mengizinkan kita melakukan perjalanan wisata. Jadi lo mau kemana-mana bebas, feel free ya bro. Nah ini tempat-tempat wisata itu dibuka ya. Dan ini kita lihat penampakan beberapa tempat wisata di seputar hari Lebaran. Yang pertama ini ada beberapa gambar dan juga video kita lihat di Ancol ya, di Pantai Ancol. Ini ada satu video lucu banget ya. Jadi rupanya ada pengunjung yang sengaja mengambil video dari keramaian sekitar. Dan dia agak sinikal gitu bilang ya ini kayaknya nggak ada COVID nih. COVID udah selesai katanya gitu. Nah, padat banget ya. Ih, gila ya luar biasa dahsyat. Corona ini. Wow, corona sudah hilang guys ternyata. Lihat dong. Sudah banyak sekali orangnya guys. Corona sudah hilang guys, kita tepuk tangan. Yeay. Emang beneran sih coronanya udah hilang? Iyalah, udah hilang, orang udah banyak 1.000 gini.
Ini kayaknya apa? Orang-orang tuh udah melampiaskan kekesalan, kebosanan, kejenuhan ya. Selama sekian bulan tinggal di rumah, nggak bebas kemana-mana, akhirnya udah deh sekalian. Nah ini bro, selain Ancol ini ada lagi video ya dari Pantai Pangandaran. Nah kita tahu ya, kalau lu suka wisata pantai maka Pangandaran adalah salah satu destinasi wisata favorit ya. Benar gak sih? Ini pantai di Sukabumi ya, Pantai Pangandaran. Lu lihat tuh. Nah gue cuma mikir-mikir ya, karena kalau kita lihat kepadatan-kepadatan tadi ya, ini sebenarnya gak jauh beda dengan kejadian beberapa saat sebelum ada ledakan COVID gelombang kedua di India. Ya, jadi ada nih yang ngebandingin kondisi padat pantai yang padat tadi di Ancol, Pangandaran itu dibandingkan dengan apa yang ada di India ya, beberapa saat sebelum ledakan. Jadi orang itu ada tradisi keagamaan ya, di agama Hindu India mereka mandi berendam bareng-bareng ya, kalau nggak salah di Sungai Gangga kali ya. Itu luar biasa gitu, padat banget gitu. Dan itulah yang kemudian diduga menjadi salah satu pemicu adanya ledakan kasus COVID baru di India baru-baru ini ya. Ratusan ribu orang per hari kena, kemudian sekian orang yang wafat, sampai akhirnya mayat-mayat bergelimpangan dan segala macam. Ngeri banget ya. India tuh udah kolaps tuh, diserang oleh tsunami COVID-19. Lah guys, tentu aja kita berharap ya ini tidak terjadi di Indonesia, walaupun gue ngeri-ngeri juga ya. Karena memang dari beberapa catatan setiap terjadi libur panjang itu kemudian terjadi ledakan atau lonjakan dalam kasus COVID-19. Nah guys, tapi kepadatan seperti ini sebenarnya nggak terjadi saat lebaran aja ya. Kan pernah juga ya sebelumnya, kita lihat lagi nih, gue tayangin. Beberapa hari sebelum lebaran ya, pusat perbelanjaan seperti Tanah Abang gitu ya, itu juga udah padat banget nih. Nih lu lihat lagi nih. Jadi ini apa ya, kalau gua ngeliat di sini ada satu inkonsistensi yang ya selalu terjadi ya dari pemerintah. Pada satu sisi ya mudik ya, yang punya akar tradisi yang begitu kuat ya, di mana kita nih sebagai masyarakat Indonesia itu terbiasa pulang kampung, kemudian ketemu dengan keluarga besar, terutama dengan orang tua ya, untuk kemudian minta maaf, kita sungkem, kemudian kita kembali menjalin silaturahmi. Ya mungkin selama setahun, 2 tahun atau mungkin beberapa tahun itu tidak lancar ya, itu kemudian kita jalin kembali dan ternyata itu dilarang ya. Lu bayangin aja sampai aparat ditempatkan di berbagai titik sampai mengejar ke kampung-kampung lewat jalan tikus segala macam. But on the other hand tadi ya guys, pusat perbelanjaan, kemudian juga lokasi-lokasi wisata itu nampaknya seolah dibiarkan tumplek-blek. Ya, walaupun dalihnya ada protokol kesehatan dan segala macam, gua nggak yakin ya. Kalau di tempat tadi kayak Tanah Abang atau di Pangandaran atau di Ancol dalam kondisi yang padat luar biasa kayak banjir begitu, kemudian bisa diterapkan protokol kesehatan. Kebayang aja gimana caranya gitu. Jadi bro, maksud gue adalah masyarakat awam tuh akan senantiasa kemudian melakukan komparasi ya. Gimana ceritanya? Emang si virus COVID-19 tuh bisa ngebedain. Emang virus COVID itu spesifik khusus hanya menulari orang-orang yang mudik ya, orang-orang yang wisata nggak kena, orang-orang yang belanja juga enggak gitu kan. Emang begitu gitu. Nah ini yang berkali-kali gue sampaikan di banyak podcast gue ya mengenai inkonsistensi ya. Tapi yang gua nggak ngerti adalah tetap aja ada yang dengan dengan semangat 45 ngebela pemerintah dengan mengatakan iya kalau ini wisata juga ditutup ya maka kemudian nanti ekonomi nggak berputar. Nah poin gua itu sebenarnya bukan di situnya, poin gua adalah pada inkonsistensinya. Karena kalau kita bicara ekonomi tidak berputar ya, ketika orang mudik itu juga bawa duit ya, dan itu juga terbukti selama ini bertahun-tahun memutar roda perekonomian kita dengan sangat baik. Ya, apalagi kan gue pernah juga sampaikan nih, gue ini lagi ya link beritanya, dari beberapa pihak itu sudah dihitung ya ketika tidak terjadi mudik atau mudik dilarang ya, ini menekan perputaran uang di daerah gitu. Ya jadi ada potensi perputaran ekonomi yang juga itu tidak terjadi gara-gara mudik yang dilarang. Jadi ini intinya bro ya, masalah inkonsistensi. Nah, kekesalan gue dan mungkin juga lu ya, mengenai inkonsistensi pemerintah dalam kebijakan ini juga kemudian semakin parah lagi bro. Ya kenapa? Karena ini sampai saat kita sedang lebaran,
kita sedang asik berkumpul ya dengan keluarga kita yang ada di Jakarta atau di Jabodetabek ya, di rumah atau kita nongkrong di Zoom ya, silaturahmi via Zoom ya. Pakai baju baru tentunya ya, sesuai dengan anjuran dari Ibu Menteri. Ini ternyata arus tenaga kerja asing asal Cina datang terus nih sampai di hari Lebaran. Ya lu gila kan? Gimana cara kita ngejelasinnya gitu loh. Ya, sampai kemudian ya banyak netizen yang bilang ya kayaknya nyindir Pak Doni juga. Iya sih bisa jadi. Kalau kan Pak Doni bilang ya, kalau kita pulang kampung maksa itu sama aja kita membunuh kedua orang tua kita secara tidak langsung gitu ya. Sementara ketika pemerintah membiarkan tenaga kerja asing ya khususnya dari China datang terus ke Indonesia dan kemudian mengambil kesempatan-kesempatan kerja yang harusnya untuk anak bangsa, ini sebenarnya lagi membunuh seluruh rakyat Indonesia. Nah, kira-kira begitu. Nah, bro, gue susah ya, gue kehabisan kata-kata, speechless untuk ngejelasin atau untuk untuk memahami gitu ya. Ini kenapa bisa terjadi inkonsistensi yang terus-menerus. Dan kayaknya pemerintah tidak pernah bersungguh-sungguh untuk membuat satu desain ya kebijakan penanggulangan COVID itu yang konsisten ya antara satu aspek dengan aspek yang lain. Ya maksud gue tadi, kan intinya dari penularan COVID itu adalah mobilitas yang tinggi dari masyarakat. Kan gitu ya, di mana terjadi mobilitas maka orang akan bergerak dan itu akan jadi carrier dari virus COVID-19. Kan sesimpel itu kan logikanya. Maka kalau kita mau ya menekan angka penularan ya harus secara konsisten ada satu periode waktu yang memadai di mana mobilitas itu benar-benar dihambat kan gitu. Sesimpel itu ya. Gak pakai rocket science, gak pakai ilmu yang gimana-gimana. Lah kalau kita mau artinya apa? Semua yang berpotensi meningkatkan mobilitas harusnya dilarang. Dijaga ketat ya. Termasuk di dalamnya tadi ya. Mudik, oke, wisata dan terutama adalah TKA Cina, TKA asing gitu. Yang kita juga nggak tahu ya, dia aman apa enggak. Dan terlebih lagi ya kan ini masalah apa? Masalah rasa keadilan ya. Bayangin aja, kitanya kemana-mana dihambat, tapi orang asing yang akan mengambil lapangan kerja di Indonesia terus mengalir dan dengan bebas. Lah bro. Yang gue sangat khawatir adalah kemudian orang akan membanding-bandingkan dengan lebih luas lagi, lebih jauh lagi. Ya lu tahu ya sampai sekarang persidangan dari Habib Rizik Syihab itu masih berlangsung. Dan pangkal soalnya adalah pelanggaran pada protokol kesehatan. Itu kan yang kemudian dikait-kaitkan dengan begitu banyak tuduhan lain yang berlapis. Yang menurut banyak pakar, Refri Harun semua udah ngomong ini mengada-ngada. Ya, kok ada tuduhan pelanggaran protokol kesehatan yang berujung adalah pengadilan kriminal gitu. Ini kan nggak masuk akal ya gitu. Nah ini gimana nih kerumunan yang lain? Nanti yang gua khawatir adalah orang kemudian mengaitkannya jadi jauh nih, ya. Kan kerumunan yang terjadi di Petamburan, Megamendung ini kerumunan yang berkaitan dengan perayaan hari besar keagamaan, gitu kan? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok itu dipersoalin? Padahal sampai hari ini tidak pernah terbukti ada klaster Petamburan atau klaster Megamendung gitu loh. Gak terbukti, ya nggak ada sampai hari ini. Nah sementara ini kerumunan-kerumunan yang lain dibiarin. Lah bro, gue cuma pengen mengatakan begini. Selama pemerintah ya tidak kunjung bisa konsisten di dalam melakukan atau mengeluarkan kebijakan, di mana kebijakan-kebijakan tadi basisnya bukan kemaslahatan rakyat banyak, tapi basisnya adalah melindungi kepentingan politik dari kelompok-kelompok tertentu, maka gua khawatir ya ini respek masyarakat terus turun sampai titik yang jauh lebih rendah lagi dan masyarakat akan skeptis, ujungnya apatis dan gak bisa disalahin kalau kemudian terjadi civil disobedience. Dan gua gak mengada-ngada ya, ketika para pemudik misalnya dengan nekat mencoba menembus ya penyekatan-penyekatan yang dilakukan oleh petugas dan kemudian berhasil ya, dari kacamata pandang gua sebagai sosiolog itu adalah bentuk ekspresi yang paling clear dari civil disobedience. Gue cuman worried loh. Kalau civil disobedience ini akan terus ya menjadi bola salju yang lebih besar dan akhirnya terjadi situasi yang chaos ya, instabilitas yang itu tentu akan berujung pada hal-hal yang tidak kita harapkan. Jadi walaupun gue agak pesimis ya bahwa ini akan didengar, gue cuma ingin bilang sama pemerintah,
Pemerintah boleh bikin kebijakan apapun ya dengan argumentasi apapun, tapi tolong ya, tolong banget jangan anggap bahwa masyarakat bodoh dan nggak mengerti, itu satu. Jadi berikan argumentasi yang clear dari kebijakan yang diambil dan tolong konsisten ya. Jadi jangan mengatakan pelarangan mudik dilakukan karena pemerintah tidak ingin masyarakat menghadapi bahaya penularan COVID-19. But on the other hand tadi orang bisa berjemur di pantai Pangandaran dengan bebas, orang bisa ke Ragunan, orang bisa ke Ancol dengan tanpa hambatan dan tumplek-blek di situ seolah-olah COVID nggak ada gitu. Nah, guys, ini aja ya dari gua. Artinya ya sabar-sabar aja ya. Nampaknya kalau Indonesia itu adalah nama seseorang ya, kayaknya middle name-nya adalah inkonsistensi ya. Oke, sekali lagi selamat lebaran buat lu semua. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.